Halo gengs, balik lagi nih di channelku Miracle Motovlog. Nah, hari ini aku mau sharing sama kalian soal part yang cukup penting dari GSX. Yaitu apa? Nah, kalian pasti udah tahu ya dari video ini, yaitu soal jok yang dimiliki oleh GSX. Nah, jok ini cukup penting karena GSX itu terkenal dengan joknya yang keras dan kecil dan kurang nyaman buat boncengar. Nah, makanya kali ini aku mau sharing sama kalian gak cuman soal jok orinya atau jok lebar yang punya di sharing sama orang, tapi juga sekaligus dalam satu video aku mau sharing soal kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jok ini. Nah, tentu aja untuk jok lebar dan jok single seat ini beli secara terpisah ya, kecuali dari jok ori ini yang merupakan bawaan dari motor GSX. Oke, kita ngomongin dulu soal jok ori. Pertama adalah kelebihan. Kelebihan dari jok ini adalah udah pasti kita nggak perlu beli karena udah bawaan dari motor. Kemudian kelebihan yang kedua yang biasanya itu nggak ada di jok lain, yaitu adanya pengait helm. Jadi di jok ori ini ada dua pengait helm, yaitu kiri dan juga kanan. Jadi buat kalian yang punya helm bagus, helm mahal, kalian bisa kunci helmnya di sini. Jadi relatif lebih aman kalau kalian pakai jok ori kayak gitu. Nah, gimana caranya? Gampang banget, tinggal helmnya kalian centelin aja di sini kayak gitu. Nah, kemudian untuk kekurangannya, yang pertama adalah dia kurang nyaman. Kenapa? Karena yang pertama dia itu teksturnya keras. Jadi cukup sakit kalau untuk bonceng. Kemudian dia bentuknya juga relatif kecil. Nah, hanya segini. Ini kurang lebih itu setengah sampai 3/4 dari pantat. Jadi untuk boncenger itu relatif kurang nyaman. Untuk dalam kota, apalagi luar kota itu sangat kurang direkomendasikan kalau menurut aku ya. Aku soalnya juga udah pernah nih bonceng pakai GSX ku sendiri dan memang ini kurang nyaman lah kalau pakai jok ori ini. Kemudian ini aku pakai cover body dan nggak ada masalah untuk pakai jok ori, dia masih bisa ngunci. Selanjutnya kita pindah ke tadi kelupaan buat ini. Tadi udah kelebihan kekurangan, fungsinya ya udah pasti dia bisa buat bonceng. Itu harga aku belum pernah beli ini ya, belum pernah cek harganya terpisah berapa, cuman dia udah bawaan dari GSX, jadi kan nggak perlu beli kan. Terus selanjutnya soal jok lebar. Jok lebar untuk kelebihan udah pasti dia fungsinya buat bikin lebih nyaman boncenger kayak gitu. Kenapa? Karena dia bentuknya lebih lebar nih. Kemudian teksturnya juga lebih empuk. Jadi dia lebih lebih acceptable atau lebih enak lah buat bonceng kayak gitu. Nah, perbandingannya cukup jauh ya. Terus kekurangannya adalah beda dengan jok ori. Biasanya kalau kalian beli jok lebar itu rangkanya kurang terlalu bagus kalau menurutku ya. Kenapa? Karena aku pernah 2 kali beli jok lebar dan rata-rata rangkanya bentuknya seperti ini dan dia itu nggak ada pengait helmnya. Jadi buat kalian kalau boncengin ataupun sendiri pakai jok lebar ini, kalian kurang bisa mengamankan helm kalian karena nggak ada pengaitnya. Jadi kemana-mana kalau kalian parkir, lebih baik helmnya harus dibawa masuk. Agak repot sih karena helm nggak bisa ditinggal di motor kayak gitu. Terus secara fungsi dia buat bonceng udah pasti karena ini lebih nyaman. Aku udah pernah pakai juga. Review dari teman-temanku juga dia lebih enak sih buat bonceng. Terus secara harga kalau beli baru itu mungkin sekitar 250 sampai 300 ribu. Cuman yang beli bekas ini dapat harga 200 ribu. Oh ya lupa, sorry. Kita coba buat pasang ini ya. Nah, ini aku pakai cover body biar bisa ngenok. Cukup kuat ya. Jadi kayak gitu. Nah, selanjutnya review soal single seat ini. Ini single seat yang ori dari Suzuki atau SGA. Untuk kelebihan udah pasti dia bikin motor kalian terlihat lebih ganteng. Kenapa? Karena ini menurutku dia shape-nya bagus banget.
Jadi ketika pakai ini bukan udah pasti ya, maksudnya dia akan menambah tingkat kegantengan dari motor kayak gitu. Kemudian kekurangannya adalah udah pasti dia nggak bisa buat bonceng karena namanya aja single seat ya, jadi dia nggak bisa bonceng. Jadi cukup susah kalau misalkan kalian pas pakai single seat ternyata ada teman yang mau bonceng, itu kalian harus gonta-ganti kayak gitu. Kemudian kelebihannya lagi, dia itu ada ini pengait helm. Kalau yang jok ori tadi kan cuma ada 2 ya, kalau ini cuma 1 sebelah kiri. Namanya juga single seat ya, dia cuma buat single rider. Jadi mungkin emang udah dari sana konsepnya, dia itu cuma 1 pengait helm. Jadi buat kalian yang pakai single seat ini, yang ori SGA ya, itu kalian bisa kunci helm, jadi nggak perlu takut. Tapi beda dari single seat dari aftermarket yang lain ya, yang custom itu biasanya dia nggak punya kayak gini, kayak gitu. Lebih lengkapnya aku udah review ini secara lengkap di video sebelumnya. Nah, aku lebih suka look pakai single seat ini karena juga aku seringnya kemana-mana sendiri gitu ya. Nah, sekarang kita mau coba review secara ini sih, dari tampak depan samping kira-kira akan seperti apa. Kita mulai dari jok orinya dulu ya. Ini kemudian dari samping, oke, kemudian dari belakang. Nah, lebih kurang kayak gini ya. Kita lanjut ke jok lebar. Oke, ini adalah look dari jok lebar. Satu lagi kekurangan dari jok lebar itu, dia secara look nggak kurang dapet ya, karena bentuknya itu gede, lebar, tebal gitu kan. Jadi secara fungsi oke, tapi secara kenampakan itu menurutku sih aku kurang pede kalau pakai jok ini, karena jadi kurang sport gitu. Ini sekarang lanjut pemasangan yang single seat. Nah, ini adalah penampakan dari penggunaan single seat. Aku paling suka look dari ini karena kita sport. Terus dari belakang. Sorry tadi aku lupa cantumin. Jadi harga untuk single seat ini tuh dia di harga kalau beli baru 500 sampai 600 ribu. Cuman aku beli bekas juga itu dapat harga di 200 ribu. Oke, sekian dulu ya soal sharing dari jok GSX ini. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe, dan juga share kalau misalkan video ini memang bermanfaat buat kalian, supaya aku lebih bersemangat lagi nih buat sharing soal GSX, modif, ataupun review part-partnya gitu. Semua, thank you for watching and see you on the next content.